Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi saged istiqomah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Utawi iki kuwana fasal suwiji. Takbire fasal wallazi yujibu al-ghuslah. Dadi lek lafat yujibu maknane mewajibkan, tapi nek wajib yajibu maknane wajib. Jadi yujibu niki secara nahwu anut wazan yuf'ilu dari lafat af'ala yuf'ilu. Aujaba yujibu maknane mewajibkan. Walladzi utawi perkara silai alladzi yujibu kang majibake apa alladzi majibno al-ghusla ing adus. Iku khabare alladzi sitatu asya iku 6 pira-pira perkara. Jadi dalam fikih sendiri iku ada yang namanya mandi. Mandi iku ada kalanya mandi wajib, ada kalanya mandi sunnah dan lain-lain. Nah, tetapi yang kita bahas iki mandi wajib. Nah, perkara yang mewajibkan mandi iku dalam kitab takrib ada 6 perkara. Jadi ketika salah satunya kok iki ada atau salah dua atau nah, iku memang mewajibkan mandi. Rupane sitah salah satun, rupane telu. Salah satun utawi telu tashtariku iku sekuton. Fiha oleh sekuton fiha ing dalam salasa sapa arijalu sapa pira-pira wong lanang. Wan nisa ulan pira-pira wong wadon. Jadi 6 perkara yang mewajibkan mandi iki 3 diantaranya iku dialami oleh laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki juga mengalami 3 perkara ini, perempuan juga. Nah, 3 perkara iku wahya utawi salasah iku iltiqaul khitanaini, iku tetemune persunatan loro. Jadi perkara yang mewajibkan mandi ada 6 perkara, yang 3 diantaranya dilalui oleh perempuan dan laki-laki. Salah satunya iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin. Jadi bahasane jima bersetubuh iku mewajibkan mandi, baik iku bersetubuh dengan istrinya sendiri atau dengan orang lain sing bukan perempuan sing halal, iku tetap mewajibkan mandi. Jadi misalkan zina iku tetap mewajibkan mandi. Qauluhu iltiqaul khitanaini. Jadi yang di situ yang dianggap wajib mandi iki ketika memang orang yang masih hidup. Wa yu'abaru an hadal iltiqa bi ilajin hayyin wadihin goya bahasafata zakari minhu au qadroha min maktu'iha fi farjin. Jadi memang yang mewajibkan mandi iku nek memang orang iki mau masih hidup. Hayyin masih hidup. Nah, permasalahan iku nek ada pun mayit gimana? Wa yasiru al adami al mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira. Adapun perempuan atau seseorang yang di situ dijima misalkan, ikut tetap mewajibkan mandi, tetap di situ junuban, menjadi orang yang junub. Nah, adapun mayit amal mayitu falayu adu gusluhu bi ilajin fihi. Adapun misalkan mayit ikut tidak wajib dimandikan sebab iltiqaul khitana ini. Jadi misalkan seseorang laki-laki yang hidup iki misalkan jima bersetubuh dengan mayit perempuan. Lah, iku tetap sing laki-laki yang masih hidup ki wajib mandi sebab bersetubuh. Adapun yang perempuan yang sudah menjadi mayit iku tidak wajib dimandikan lagi karena dia statusnya bukan orang yang mukallaf. Jadi kewajiban mandi iku memang ketika dia masih hidup, ketika dia iki mau dihukumi mukallaf. Adapun orang yang tidak mukallaf seperti mayit iku tetap dia tidak wajib diulangi mandinya lagi. Yang kedua wa inzalul mani lan metune mani. Jadi keluarnya mani iki mewajibkan mandi. Qauluhu inzalu ay khurujul mani min syakhsin bi ghairi ilajin. Jadi meskipun tanpa jima iku tetap ketika seseorang keluar mani iku wajibno adus, mewajibkan mandi. Wa in qala al mani qatratan.
bikotrotin, meskipun toh iku misalkan kakotrotin, meskipun toh iku mani yang keluar iku sedikit, misalkan 1 tetes, iku tetap mewajibkan mandi. Walau kanat ala launidami, meskipun toh mani iku berubah, sperma iku berubah, misalkan bercampur dengan darah warnanya merah, tetap mewajibkan mandi. Walau kana al kharij bijima'in au ghairi fi yaqadatin au naumin, baik iku mau keluarnya sperma mani mau dengan lantaran jima bersetubuh ataupun tidak, iku tetap mewajibkan mandi dalam keadaan misalkan yaqadah, misalkan tidak dalam keadaan tidur. Jadi memang dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Nah, iku tetap mewajibkan mandi, atau dalam keadaan tidur iku tetap mewajibkan mandi yang namanya keluar mani. Bisyahwatin au ghairiha, baik iku keluarnya iku dalam keadaan syahwat ataupun tidak, tetap mewajibkan mandi. Min tariqi al-mu'tadi au ghairihi, ka'anin kasarul solbu fakhraja maniuhu, baik iku mau keluarnya mani memang dari jalan adate, jalan umumnya lewat kelamin depan, iku tetap mewajibkan mandi, atau tidak lewat jalan kelamin depan, misalkan lewat jalan lain, iku tetap di situ mewajibkan mandi. Nah, jadi yang namanya keluar mani baik ikut dalam keadaan jima ataupun tidak, tetap mewajibkan mandi. Hukumnya mandi iki wajib. Wal mautulan mati. Yang ketiga yang mewajibkan mandi iku mati, meninggal. Meninggal iki tidak semua mayit wajib dimandikan, ada pengecualian-pengecualiane. Nah, niku masuknya dalam bab jenazah. Memang memandikan mayit iku hukumnya wajib, fardu memang. Nah, tetapi kewajiban iku dibebankan kepada orang yang masih hidup. Nah, adapun mayit iku tidak ketetapan hukum wajib, soalnya dia tidak mukallaf, dia sudah meninggal, tidak ada nyawane. Nah, adapun yang kewajiban memandikan iku orang yang masih hidup. Jadi misalkan ada orang meninggal, kita sebagai orang yang hidup ini ada kewajiban fardu mewajibkan wajib memandikan mayit. Nah, jadi intinya ketika mayit meninggal iku ada memang di situ sebagian yang di situ tidak wajib dimandikan ada. Jadi hukum asal memang mayit iku wajib dimandikan, tapi ada sebagian golongan yang di situ tidak wajib dimandikan. Contohnya orang yang mati syahid, iku memang bahkan haram dimandikan. Atau misalkan siket iki bayi keluron. Cara orang Jawa misalkan siket iku bayi keluron, bayi yang di situ lahir belum secara sempurna. Angko ada catatan-catatan siket bayi keluron yang di situ tidak wajib dimandikan, iki bagaimana? Ada catatannya. Nah, tetapi hukum asal memang orang meninggal iku kebanyakan wajib dimandikan. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak wajib dimandikan, seperti orang yang mati syahid dalam peperangan. Nah, adapun kasus tadi, misalkan perempuan yang meninggal di situ misalkan disetubuhi oleh seseorang laki-laki yang masih hidup, iku sing laki-laki wajib mandi, soalnya dia sudah mukallaf, dan perempuan sing mayit iku wajibnya mandi iku kok sebab bersetubuh, tapi sebab meninggal. Jadi misalkan mayit perempuan sudah meninggal terus dimandikan, lah kewajiban memandikan iki sebab meninggal, maut iki mau. Nah, adapun sudah dimandikan terus delalah misalkan disetubuhi oleh laki-laki lain, iku tidak wajib memandikan lagi. Jadi tidak wajib memandikan si mayit sebab disetubuhi enggak. Tapi kewajiban memandikan mayit iku karena di situ mati, meninggal, bukan kok sebab disetubuhi. Nah, dan iku hukum kewajiban mandi iku tidak dibebankan kepada si mayit, tetapi kepada orang yang masih hidup. Wasalah satun lan utawi telu. Jadi 3 di antara 6 tadi iku takhtasu, iku dadi khusus biha kelawan salasa sapa anisa pira-pira wong wedok, wong wadon. Jadi 6 tadi 3 dilalui oleh laki-laki dan perempuan, yang 3 ini dilakukan oleh perempuan, dialami oleh perempuan saja. Laki-laki tidak mengalami 3 perkara iki. Nah, 3 iki wahya utawi salasa iku al haidu, iku haid.
Jelas yang namanya haid itu hanya dialami oleh perempuan, bukan laki-laki. Jadi laki-laki tidak bisa mengalami masa haid. Nah, yang hanya bisa melalui masa haid itu hanya perempuan, laki-laki nggak bisa. Iki khusus kepada perempuan. Nah, termasuk perkara yang mewajibkan mandi iku salah satunya haid. Haid iki apa? Qauluhu wahya al-haidu adamu al-kharij min nimra'atin balagatis asinina. Jadi yang dinamakan haid itu darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun hijriyah. Nah, 9 tahun hijriyah itu masa umur di mana perempuan iki keluar darah haid. Nah, tapi dalam kitab-kitab lain, salah satunya dalam kitab Kasyifatus saja, Syarah Safinah niku memang di situ takriban. Jadi 9 tahun ini tidak harus pas, takriban. Takriban itu kira-kira 9 tahun tidak nyampe 16 hari. Jadi 9 tahun kurang 15 hari. Itu dikatakan haid. Jadi misalkan umur 9 tahun kurang 15 hari keluar darah, iku kemungkinan bisa dinamakan haid. Tetapi kalau di situ keluar darah 9 tahun hijriyah kurang 16 hari, iku tidak bisa dikatakan haid. Jadi bedakan keluar darah iki, memang ada ulama yang membatasi umur perempuan iki 9 tahun. Tapi ada yang mengatakan kurang sedikit enggak masalah. Yang penting kurangnya iku 15 hari. Atau misalkan 10 hari terserah. Yang penting 9 tahun tidak 16 hari, bukan 16 hari. Nah, itu 9 tahun tidak kurang dari 16 hari. Itu tetap dikatakan haid. Nah, tapi nantinya meskipun 9 tahun sudah keluar darah, itu belum tentu haid. Terkadang juga itu dikatakan istihadu atau nifas. Tergantung ciri-cirinya haid bagaimana. Nah, nantinya masalah haid akan dijelaskan dalam pembahasan fasal masalah haid. Nah, itu ada tersendiri dalam kitab takrib. Tapi yang penting kita tahu masa perempuan, umur perempuan bisa dikatakan haid iku minimal 9 tahun hijriyah. Kurang sedikit enggak masalah, 15 hari enggak masalah. Wan nifasu, lan nifas. Nifas juga termasuk darah yang di situ dihukumi mewajibkan mandi. Nah, pengertian nifas wa utawi nifas dalam syarah qauluhu adamu al-kharij akibal wiladah. Jadi keluarnya darah yang di situ setelah melahirkan. Jadi setelah darah yang di situ beriring-iringan dengan melahirkan, itu namanya nifas. Beda dengan haid. Nek haid itu tidak ada hubungan dengan melahirkan. Tapi nek nifas iku darah yang di situ ada hubungannya dengan melahirkan. Lah hukumnya bagaimana? Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Hukumnya tetap yang namanya darah nifas wajib mandi. Wajib mandi. Jadi sama-sama haid dan nifas ini darah yang di situ tetap mewajibkan mandi kalau sudah suci. Wal wiladatu lan mana ngelairake. Wal wiladatu lan melahirkan. Nah, dalam sarai iku al mashubatu kang den barengi bil balali mujibatun lil ghusli qat'an. Jadi ulama sepakat, qat'an iki ulama sepakat bahwa yang namanya melahirkan kok di situ dibarengi dengan telas-telas basah-basah, iku mewajibkan mandi. Wal mujarradatu anil balali mujibatun fil asah. Adapun melahirkan yang di situ tidak adanya basah-basah, tidak adanya telas-telas, iku menurut kaul asah mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi menurut kaul asah. Jadi ada khilaf. Ada ulama yang mengatakan tidak wajib mandi juga ada. Di intinya melahirkan iku memang mewajibkan mandi. Nah, iku kan memang ketika melahirkan iku memang melalui jalan farji, jalan kemaluan depan perempuan. Nah, permasalahannya apa? Kasus sekarang iku seseorang perempuan melahirkan iku tidak melalui farji. Menurut zaman sekarang iku ada yang melalui proses operasi sesar. Jadi operasi yang di situ keluarnya bayi iku tidak lewat jalan farji.
tapi dioperasi. Nah, iku apakah mewajibkan mandi po enggak? Dalam kitab Hasyiah Bajuri, niku Hasyiah Bajuri, Mbak Imam Bajuri mengatakan qauluhu wal wiladah ila angkol walau waladat min ghairi tariqi al mu'tadi falladzi yadhar wujubul ghusli akhdan mimma ba'asau ar-ramli min ghairi tariqi al mu'tadi falladzi yadharu wujubul ghusli akhdan mimma ba'asau ar-ramli. Jadi memang ketika perempuan kok di situ melahirkan seorang anak, yang kelahirannya anak itu tidak lewat dalan verji, tapi lewat misalkan menurut sekarang iki lewat operasi. Jadi kelahiran anak, keluarnya bayi iki tidak lewat jalan verji, tidak lewat jalan kemaluan depan. Nah, iku menurut kaul pendapat Imam Romli, iku mengatakan wajib mandi. Fima laukola in waladat fa anti tolikun fa waladat min ghairi tariqihi al mu'tad. Jadi memang dalam kitab Hasyiah Bajuri menurut pendapat Imam Romli mengatakan tetap yang namanya keluarnya bayi, keluarnya anak yang di situ lewat proses operasi sesar. Operasi sesar yang di situ bayi keluar tidak lewat jalan verji, itu tetap mewajibkan mandi menurut Imam Romli. Tapi ada sebagian ulama dalam kitab-kitab iki mau mengatakan tidak wajib mandi juga ada. Tapi nek pendapat kita mengikuti pendapat Imam Romli tetap wajib mandi. Jadi unike ulama-ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu iki sudah memikirkan suatu saat akan ada proses melahirkan tidak lewat jalan verji. Nah, itu hebatnya ulama zaman dulu. Jadi belum ada proses operasi sesar, tapi beliau sudah memikirkan akan terjadi keluarnya anak, keluarnya bayi ini tidak lewat jalan verji, nah, tapi melalui jalan lain. Nah, itu sudah dibahas zaman dulu. Nah, zaman sekarang, ini zaman now ini sudah terjadi yang namanya melahirkan itu lewat operasi sesar, tidak lewat jalan verji. Lah iku ulama zaman dulu sudah memikirkan masalah-masalah iku. Dan iku memang ada perkhilafan ulama, perbedaan pendapat. Nek kita mengikuti Imam Romli, memang ada sebagian yang di situ